Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih perkenankan kami untuk bersekutu, mendengar, menerima firman Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar sungguh-sungguh kami dapat menerima, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengar. Di dalam Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan kita pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 20. Kita baca mulai dari ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut. Dia masih hidup." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam perkembangan Injil, di dalam perkembangan gereja, kita kenal penginjil-penginjil datang dari negaranya, pergi ke suatu daerah untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus. Terkhusus kita ingat Tanah Batak Toba, seorang Nommensen yang terkenal sebagai penginjil. Di Tanah Batak Karo, Kruit Neumann datang dari negaranya memberitakan Injil. Rasul Paulus terkenal sebagai rasul bagi orang kafir. Karena banyaknya desa, kota, pulau dan pulau dijelajahinya memberitakan Injil agar orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat satu-satunya. Kita perlu melihat dan meneladani bagaimana Rasul Paulus mengakui bahwa hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada semua orang dan mengajarkan firman Tuhan kepada siapa saja
agar bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Rasul Paulus bekerja melayani bukan untuk dirinya, saudaraku. Dan dia juga memerlukan teman-temannya. Sebagaimana kalau kita baca mulai dari ayat 1 Kisah Rasul 20. Teman-temannya sepelayanan yang mendukung dia melayani, memberitakan firman untuk kemuliaan Tuhan. Dan nyata, saudara, kuasa Tuhan bekerja melalui pelayanan kesaksian Rasul Paulus, dan tanda mujizat pun banyak yang terjadi. Seperti yang kita saksikan di dalam nas renungan kita pagi hari ini. Di dalam perjalanan Rasul Paulus, dia tidak sia-siakan waktu. Malam itu juga dia berkumpul dengan murid-murid Tuhan dan mau melaksanakan perjamuan kudus. Dan Paulus mengajar untuk menguatkan iman saudara-saudaranya seiman. Jadi Paulus berbicara bukan hanya 1-2 jam, tapi bahkan sampai setengah malam. Seorang murid namanya Eutikus duduk di jendela, ngantuk dan tertidur lelap, jatuh dari lantai 3 ke bawah. Setelah diangkat orang, dikatakannya dia sudah mati. Setelah Paulus turun ke bawah, ia merebahkan dirinya ke atas orang muda itu, mendekapnya. Dia berkata, "Jangan ribut karena dia masih hidup. Jangan takut sebab ia masih hidup." Terjadi mujizat, saudara-saudara. Juga kita diingatkan bagaimana Nabi Elia berbuat seperti itu terhadap seorang anak janda miskin di Sarfat, dan Tuhan hidupkan kembali. Bagaimana Nabi Elisa berbuat seperti itu juga terhadap seorang anak perempuan di Sunem, juga dihidupkan Tuhan. Kalau kita baca Raja-Raja 1, Raja-Raja 17 dan 2 Raja-Raja 4. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah menjadikan mujizat itu dasar hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi firman Allah, firman Tuhan adalah dasar hidup orang beriman. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16-17. Saudaraku yang kekasih, kita pun yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kita hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus harus sadar bahwa hidup kita ini adalah untuk bersaksi tentang keselamatan Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Untuk itu saudara, kita harus terus-menerus membangun kehidupan beriman. Secara rohani kita harus menjadi orang yang dewasa, maka kita mampu bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita. Kami ajak kita dengan 6M. Membaca firman Tuhan, memberi waktu untuk Tuhan, menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan juga jangan kita lupa, kita mulai bersaksi melalui kehidupan kita, keluarga kita. Ajari anak-anak te tetap nandangi kata di bata, anak kempun te gelah ia tetap ibas kini terkena Tuhan Yesus juru selamat. Lai tunggal kena Tuhan. Sebab nina Yesus kam kap sira ras terang dunia indah. Matius 5 ayat 10 telu 10 6. Jadi marilah turang ras nina ibas kelengati Tuhan kita ngeluh. Kita ateina jadi saksina di tengah-tengah kegeluhan indah. Jadi kelah geluh te jadi kesaksin berita si meriah.
Nina skala Kristen si gelarna Matthew Kelly. Jangan izinkan hidupmu seperti bintang di langit, menyinari langit sesaat saja. Tapi relakanlah hidupmu seperti matahari bercahaya, bersinar, memberi panas kepada semuanya. Marilah kita tetap teguhkan iman percaya kita, teguhkan iman keluarga kita di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kita menjadi saksi yang hidup bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, sungguh luar biasa para penginjil-penginjil datang ke daerah tertentu, terkhusus ke Sumatera Utara, ke Tanah Batak, dan ke Tanah Karo, memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus, dan sudah banyak yang bertobat dan percaya serta menerima Yesus juru selamatnya satu-satunya. Kami sungguh bersyukur atas kasih karunia Tuhan terhadap gereja kami GBKP. Tuhan pakai untuk memberitakan Injil dan membangun kehidupan beriman jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami juga terkhusus berdoa untuk pelayanan Rungun Gereja GBKP Cilengsi. Tuhan memberkati pendeta, pertua diaken, emeritus dan keluarganya. Pakaikan mereka Tuhan menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupannya setiap hari, agar melalui pelayanannya semakin banyak orang bertobat dan menerima Yesus juru selamatnya. Kami juga berdoa untuk pengurus kategorial Mamre, Zaitun, Moria, Permata, KKR, guru KKR, pengurus PJJ. Tuhan berkati, Tuhan pakaikan mereka sebagai alat pelayanan dan alat pemberitaan Injil, agar benar-benar jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam iman, dan jemaat Tuhan dapat menjadi saksi Injil bagi orang lain. Juga anggota jemaat semua, Tuhan berkati pekerjaan dan juga berkati usahanya, agar jemaat Tuhan di Cilengsi juga semakin tetap merindukan hidup di dalam Tuhan dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Inilah kami Bapa yang telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami sadar bahwa hidup kami ini juga adalah menjadi kesaksian firman Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami, pakaikan kami sebagai alat pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.